Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan temuan mengejutkan sebanyak 1.824 orang terkaya di Indonesia atau desil 10. Terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang iurannya dibayarkan negara. Kondisi salah sasaran ini memicu ironi besar karena di saat yang sama sekitar 120.000 pasien penyakit kritis atau katastropik justru dinonaktifkan dari status kepesertaan gratis tersebut akibat perubahan data. Budi menilai akibatnya berdampak fatal karena terbatasnya kuota PBI yang disediakan negara. Sehingga menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodasi. Hal ini disampaikan oleh Budi saat rapat dengan Komisi 9 DPR RI Jakarta pada Rabu 11 Februari 2026. Melihat kondisi ini menciptakan ironi yang tajam. Mengingat terdapat 120.000 pasien dengan penyakit berat atau katastropik yang justru keluar dari status PBI. Padahal kata Budi, bagi para pasien kritis ini, jaminan layanan kesehatan adalah persoalan hidup dan mati. Ia lalu menjelaskan bahwa pasien katastropik, seperti penderita kanker yang menjalani kemoterapi dan anak-anak penderita talasemia, tidak boleh berhenti mendapatkan perawatan barang sehari pun. Menyikapi temuan tersebut, Budi memastikan pemerintah akan melakukan rekonsiliasi data besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Dalam hal ini dia menjelaskan pemerintah akan menghapus data orang-orang yang dinilai tak layak untuk dijadikan peserta BPJS PBI. Budi menjelaskan orang-orang yang tak layak dimaksudkannya tentunya mereka yang berada di kalangan desil tinggi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga miskin dari desil 1 hingga 5 yang lebih membutuhkan untuk masuk PBI. Oleh sebab itu ia mengimbau masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk secara sadar beralih menjadi peserta mandiri demi memberikan ruang bagi warga miskin. Pemerintah berkomitmen untuk merapikan administrasi ini tanpa memutus layanan bagi pasien kritis. Selama masa review 3 bulan tersebut, pasien katastropik yang sempat keluar dari sistem akan segera direaktivasi otomatis agar tetap bisa menerima layanan kesehatan yang dibiayai pemerintah. Halaman 8 coba. Nah, jadi memang dari data yang sudah di clean up kemarin Bapak Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI. Akibatnya, ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk. Karena PBI itu kan ada kuotanya. Sekitar 96,8 juta. Itu sebabnya kenapa dalam 3 bulan ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah.
Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya. Yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastrofik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastrofik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS kan 42.000 ya Pak ini ya. Masa sih sebulan enggak 42.000 yang 7.000 negara. Enggak, itu kan yang PBU kelas 3. Tapi kalau dia mau bayar desil 10 kan harusnya dia juga tidak masuk yang PBU kelas 3 kan. Dia harus bayar full. Masa nggak bisa bayar 42.000 orang desil 10 supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah, ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin. Buat